Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hilda Rauf dengan NIM B1C1230016. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan fungsi string. Jadi fungsi string ini, saya ketik dulu, fungsi string. Nah, fungsi string ini adalah fungsi untuk mengambil satu atau beberapa karakter. Jadi fungsi string ini terbagi menjadi 4. Itu yang pertama ada left. Nah, fungsi string yang ini tuh untuk digunakan untuk mengambil karakter dengan urut dari kiri atau left ini. Nah, selanjutnya ada yang mid. Nah, fungsi string yang mid ini digunakan untuk mengambil karakter yang berada di tengah-tengah. Selanjutnya ada fungsi string yang right. Fungsi string yang right ini digunakan untuk mengambil karakter dengan urut dari kanan. Dan yang terakhir ada len. Fungsi string len ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter. Nah, langsung saja untuk mengetahui cara penggunaan fungsi string ini langsung kita praktekkan saja. Nah, di sini kita akan menggunakan data yang ini. So, kita ketik saja. Pertama ada nama, kiri, kanan, tengah, dan jumlah karakter. Nama yang pertama ada kita buatkan tabel dulu. Kita praktekkan penggunaan rumus-rumus fungsi string. Yang pertama left dulu. Nah, ini di sini yang pertama ada teks, berarti ini teksnya yang pertama Amini. Lalu num charge-nya itu karena dia dari kiri, berarti di sini peraturannya di sini pilihlah 3 huruf paling kiri dari 10 nama. Berarti paling kiri Amini, berarti di sini kita num charge-nya itu ada 3. Nah, Amini. Begitu juga yang di bawahnya. Jadi sini langsung kita tarik. Ini Ami. Nah, selanjutnya kita akan arahkan kursornya sampai membentuk simbol tambah. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, semuanya muncul di sini. 3 karakter dari nama Akbar itu AKB, lalu dari nama Abdurrahman ABD, begitu pula seterusnya. Selanjutnya penggunaan fungsi string kanan atau right. Nah, right ini sama, hanya kita akan mengambil karakter dari kanan. Berarti ini teksnya itu Amini. Lalu num charge-nya kita ikuti peraturannya. Pilihlah 2 huruf paling kanan. Jadi di sini num charge-nya 2. Nah, berarti di sini ni, karena 2 huruf dari kanan ini kan ni. Jadi sama, kita tarik kursornya ke bawah. Nah, selanjutnya fungsi string mid. Nah, mid ini ada 3, ada teks, star num, dan num chart. Teksnya itu sama, masih Amini. Lalu star numnya kita ikuti peraturan di sini. Pilihlah 3 huruf di tengah, dimulai huruf kedua dari kiri. Berarti star numnya ini
kita hitung. Kan di sini disuruh 3 huruf di tengah dari kiri, kedua dari kiri, berarti kita hitung 1, 2, berarti dia huruf kedua sternumnya. Nah, nun charge-nya 3 huruf di tengah, berarti 3. Bentar. Nah, kita tarik kursornya ke bawah. Berarti di sini 3 huruf yang di tengah dari Amini ini min. Selanjutnya Akbar KBA. Nah, terus untuk mengetahui berapa jumlah karakter dari nama Amini, itu kita menggunakan rumus len. Kita teksnya tutup kurung lalu enter. Nah, ada 5 ANINI, ada 5 karakter. Kita tarik kursornya ke bawah. Nah, inilah cara penggunaan dari rumus-rumus fungsi string. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan multi if. Jadi multi if itu, saya ketik dulu, penggunaan multi if. Nah, sebelumnya kan yang kita ketahui hanya penggunaan rumus Excel if ini saja dengan logical test, value if true, dan value if false. Tapi di sini kita bisa menggunakan double if dalam satu if. Jadi dia ada if dalam if. Nah, jadi penggunaan if ini kan digunakan untuk menguji suatu isi sel apakah berisikan nilai yang memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan ataukah tidak. Nah, itu hanya jika satu if kita menggunakan rumus if ini saja. Lalu kita memasukkan syarat-syaratnya. Value if true, value if false. Tapi di sini multi if itu kita gunakan untuk jika if-nya lebih dari satu atau if dalam if. Jadi if-nya ini tuh ada lebih dari satu. Setelah dimasukkan ini logical test, value if true, dan value if false, kita kasih pembatas lalu kita tambahkan rumus if lagi. Nah, jadi if dalam if seperti ini. Nah, untuk mengetahuinya agar lebih memahami, kita langsung praktekkan saja. Ya, kita buat dulu format tabelnya. Yang pertama ada nama, nilai STI, grade. Namanya di sini kita isi grade. Di sini untuk mencari grade-nya itu kita buat dulu peraturan. Peraturannya ada 5. Grade A, B, C, D, dan E. Nah, jadi dia grade A bila nilainya lebih besar atau sama dengan 90. Dan dia grade B jika nilainya lebih besar atau sama dengan 88. Dia grade C jika nilainya lebih besar atau sama dengan 75. Dia grade D jika nilainya lebih besar atau sama dengan 60. Dia grade D jika nilainya lebih besar atau sama dengan 70. Nah, dia grade E jika nilainya lebih besar atau sama dengan 50. Nah, di sini kita simpan lebih besar atau sama dengan 60 saja. Nah, kita langsung saja kita masukkan rumusnya. Yang pertama if pertama logical testnya itu nilai STI Dinda. Lalu masukkan peraturannya, dia grade A jika nilainya di atas atau sama dengan 90.
Lalu dia grade B jika nilainya lebih besar atau sama dengan 88. Lalu if ketiga, dia grade C jika nilainya lebih besar atau sama dengan 75. Begitu pula if selanjutnya, ikuti saja peraturannya. Lalu kita enter. Yes. Nah, lalu kita klik saja kursornya tarik ke bawah. Nah, langsung muncul semua grade-nya. Nah, jadi di sini diketahui nilai Dinda STI-nya kan 90. Nah, peraturannya 90 jika nilainya di atas atau sama dengan 90 maka dia grade A. Nah, ini Maria 50. Nah, di sini ada peraturannya, jika nilainya lebih besar atau sama dengan 50 maka grade-nya E. Begitu pula Lenggen, misalkan Lenggen ini nilainya 60. 60 di sini jika nilainya D. Grade-nya D itu jika nilainya lebih besar atau sama dengan 60. Jadi dia D. Oke, segitu saja penjelasan dari saya mengenai penggunaan left, right, mid, dan len, lalu penggunaan multi if. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.